Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Rismalinda, NIM 50. Di sini saya akan meresum kelompok 7 yang berjudul Good Corporate Governance. Ya. Yang pertama ada pengertiannya. Cadbury dapat mendefinisikan corporate governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya dan stakeholders pada umumnya. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama ada transparansi yang dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua ada accountability yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang ketiga ada responsibility yaitu pertanggungjawaban perusahaan dalam kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat ada independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan yang membuat perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Adapun tujuan dan manfaat penerapan prinsip tersebut yaitu melindungi hak dan kepentingan pemegang saham, melindungi hak dan kepentingan para anggota pemegang saham, meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dewan pengurus atau board of directors dan manajemen perusahaan. Lalu meningkatkan mutu atau hubungan board of directors tadi dengan manajemen senior perusahaan. Nah, gimana sih perspektif Islam? Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlakul karimah dan bertakwa dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tombak kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Good corporate governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama ada tauhid. Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam, menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktivitas umat Islam baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Yang kedua ada takwa dan ridho. Prinsip atau azas takwa dan ridho ini menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun. Azas takwa kepada Allah Subhanahu wa dan ridhonya. Berikut ada equilibrium atau keseimbangan dan keadilan. Tawazun atau mizan dan al adalah keadilan. Dua buah konsep tentang equilibrium dalam Islam. Yang berikutnya ada kemaslahatan. Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Lalu apa sih perbedaan dalam syariah dan non syariah? Terletak pada syariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah. Maka kepatuhan syariah dalam Islam syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem bisnis. Dalam alokasi sumber daya, manajemen produksi atau aktivitas pasar modal dan
distribusi kekayaan. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.